Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Sobat Surga, 12 Rabiul Awal dikenal sebagai hari Maulid Nabi Muhammad atau hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui, percaya kepada Rasulullah sebagai utusan Allah adalah rukun iman yang keempat. Oleh karena itu, umat muslim, kita perlu tahu tentang peristiwa kelahiran Rasul kita agar meningkatkan keimanan sebagai umat muslim. Simak terus videonya hingga akhir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada hari Senin dan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi atau disebut juga dengan tahun gajah karena pada waktu itu terjadi peristiwa bersejarah, yaitu pasukan bergajah menyerang Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkannya dengan mengirim burung ababil yang membawa batu dari neraka. Bak penerang di dalam kegelapan. Begitulah kondisi Mekah yang masih menyimpang dari aturan Allah ketika Nabi Muhammad lahir di dunia. Nabi Muhammad terlahir dari rahim sang ibu yang bernama Aminah binti Wahab dan sang ayah yang bernama Abdul Muthalib yang sudah meninggal sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Mengikuti tradisi bangsa Arab waktu itu, Nabi Muhammad disusukan oleh wanita bernama Halimah Sa'diyah. Bersama Halimah, Nabi Muhammad tinggal di dusun Bani Sa'ad. Pada waktu itu, sebelumnya, Bani Sa'ad yang dikenal sebagai daerah yang kering dan gersang, namun setelah Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah dan tinggal bersamanya, keadaan perkampungan seketika berubah menjadi subur. Hewan ternak di dusun Bani Sa'ad seketika menjadi sehat dan berisi. Dan pada suatu hari, peristiwa besar terjadi. Saat kecil, Nabi Muhammad SAW sedang bermain dan mengembalakan kambing dengan anak-anak Halimah di dekat rumahnya. Namun, ketika Nabi Muhammad ditinggalkan sendirian oleh anak-anak Halimah yang pulang untuk mengambil bekal makanan, tiba-tiba dua orang laki-laki berpakaian putih mendekatinya dan membawa Nabi Muhammad ke tempat yang agak jauh. Lalu ketika anak-anak Halimah kembali, mereka tidak menemukan Nabi Muhammad di mana-mana. Namun, ketika mencari Nabi Muhammad, mereka melihat peristiwa besar. Saat itu, laki-laki itu membersihkan hati Nabi Muhammad SAW. Mereka pun terkejut, berlari ke rumah untuk memberitahu Halimah dan suaminya. Kemudian, mereka bergegas mencari Nabi Muhammad dan menemukannya duduk seorang diri. Halimah bertanya, mengapa Nabi Muhammad berada di sana seorang diri? Dan Nabi Muhammad menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Ternyata, dua orang laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang membelah dada Nabi Muhammad dan membersihkan hatinya dan berkata bahwa itu adalah bagian setan dalam dirinya. Peristiwa ini terjadi 3 kali dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW dan menjadi peristiwa pertama sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Dan bekas luka akibat jahitan itu dapat dilihat oleh Anas radhiyallahu anhu yang menyaksikan kondisi dada Nabi Muhammad SAW. Setelah berusia 6 tahun, Nabi Muhammad kembali ke pangkuan sang ibu. Namun sayangnya, tak berselang lama, sang ibu jatuh sakit dan meninggal dunia. Begitulah kehidupan Nabi Muhammad yang masih usia dini sudah menjadi yatim piatu. Namun kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh sang kakek bernama Abdul Muthalib. Dengan penuh kasih sayang, sang kakek mengasuh cucunya.
yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berlangsung lama. Nabi Muhammad merasakan kasih sayang sang kakek. 2 tahun kemudian, pada saat itu beliau yang masih berusia 8 tahun kehilangan seseorang yang istimewa itu, yakni sang kakek Abdul Muthalib. Setelah peninggalan sang kakek, kemudian Nabi Muhammad diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Saat bersama pamannya inilah seorang pemuka agama mengenali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia kisah kelahiran sosok Nabi Muhammad. Semoga video ini menambah keilmuan kita sebagai umat muslim, dan jangan lupa subscribe untuk video kita selanjutnya.